Rasanya mau memuji terus ya. Nanti di surga saja. Kita akan memuji Tuhan terus dengan tiada hentinya. Amin. Saudara sekalian, saya bersyukur sama Tuhan atas izinnya untuk bisa melayani. Dan terima kasih buat Pak Hani dan juga pengurus gereja yang mungkin sekarang masih ada di Israel. Kiranya Tuhan memberkati atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman. Salam berkat Obed Edom. Bilang kiri kanan, salam berkat Obed Edom. Ya. Mau diberkati Tuhan? Haleluya. Kita buka Matius 17 ayat 10. Kalau sudah dapat kita baca ayat ini. Matius 17 ayat 20. Sudah dapat kita baca. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, tak akan ada yang mustahil begitu. Dan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bukan sekedar untuk kita nyanyi, untuk kita kagumi kuasanya. Tapi kerinduan Allah, kita mengalami kuasanya. Kalau hanya sekedar memuji nyanyi, itu biasa. Dan memang itu kebenaran Tuhan. Tetapi kerinduan Allah, kehebatan Allah yang kita puji, Yehovah Yireh, Allah yang menyediakan Yehovah Rafa, tabib yang ajaib, Elohim Allah yang maha kuasa dan dahsyat, pencipta yang tak terkalahkan. Kebesaran dan kejayaan itu tidak cukup untuk diucapkan dengan kata-kata, tapi harus kita alami dalam pribadi kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan, mengalami sesuatu kehidupan yang bahagia. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca ayat ini, maka temanya adalah potensi iman memindahkan gunung. Potensi iman memindahkan gunung. Ada sebuah peribahasa, ingin hati memeluk gunung. Apa daya, tangan tak sampai. Sampai saudara opung-opung pun tidak akan bisa memeluk gunung. Saudara hanya bisa peluk suamimu dan istrimu. Hanya bisa peluk bantal guling. Tapi peluk gunung tidak akan pernah bisa. Ya kan? Benar apa enggak? Saudara lihat gunung, wih besar sekali, tinggi sekali. Impossible untuk kita memeluknya. Tapi firman Tuhan pagi hari ini, jika engkau punya iman sebesar sebiji sesawi saja, yang kecil saja, engkau bisa berkata, pindahlah gunung ini ke tempat lain. Kita diperhadapkan pada peribahasa dan firman Allah. Orang normal akan ikut peribahasa. Orang beriman akan ikut firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi dia. Karena yang Allah sampaikan adalah impossible. Dalam logika dan kemampuan saudara. Dalam keterbatasan kita. Tapi hari ini dengarkanlah. Allah tidak terganggu dengan keterbatasan dirimu. Apalagi saya orang pendek kayak begini. Bagaimana mau ini gunung saudara sekalian. Iya kan? Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, saya kalau foto dengan semua teman-teman pasti yang paling kecil saya lah. Itu udah karunia saudara sekalian. Saudara yang orang pendek jangan merasa sedih. Karena nanti di surga Tuhan bilang yang kecil-kecil di depan. Yang gede-gede di belakang. Kalau orang kecil aja dekat di hati Tuhan, apalagi orang gede. Amin.
Nah, saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, antara peribahasa dan firman Allah, kita harus memilih ikut yang mana, berpijak pada yang mana, percaya pada yang mana. Dan Tuhan ingin mendidik saudara dan saya agar mempercayai Tuhan masuk akal atau tidak. Dahsyat Tuhan kita. Kita tadi penyembahannya gila saudara kalian. Kalau saudara menyembah Tuhan itu, woi, aku diberkati, kamu diberkati, gereja ini diberkati, kita semua diberkati. Benar enggak? Waktu saudara nyanyi itu, saudara harus meyakini memang saya diberkati. Aku diberkati. Enggak yakin. Kamu diberkati. Iya, yang kau punya diberkati. Punya mobil, punya rumah, punya semuanya. Aku naik ojek. Jadi aku enggak enak nyanyinya. Hari ini percayalah kuasa Tuhan hebat atas kita. Beri kemuliaan bagi Allah. Ungkapan memindahkan gunung di kalangan Yahudi merupakan ungkapan yang hidup. Dan itu diucapkan secara tetap. Untuk menyatakan, menyingkirkan kesulitan. Guru yang bijak, yang baik di Yahudi, dapat menyingkirkan kesulitan-kesulitan bagi para muridnya. Dosen-dosen yang bijak pasti mampu menyelesaikan permasalahan atas permasalahan mahasiswanya dalam pembuatan skripsi, tesis, maupun disertasi. Karena ada dosen pembimbing. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang disebut pemindah gunung. Hari ini Tuhan ingin siapkan saudara jadi pemindah gunung. Bilang kiri kanan, kau pemindah gunung. Maka ketika saudara pulang ke kampung, pindahlah semua gunung-gunung gara-gara saudara. Saudara yang dari Nias, hai Gunung Sitoli, pindahlah engkau ke Gunung Sahari Jakarta. Gunung Jakarta, hai Gunung Sahari, pindahlah. Nah sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesukaan Allah kita melakukan hal-hal spektakuler. Bukan hal-hal biasa. Kesukaan Allah kita melakukan hal-hal ajaib. Kesukaan Allah kita melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Karena kita percaya pada Allah yang hebat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu bukan slogan. Itu kebenaran. Sehingga saudara yang membaca firman itu tangkap, pegang, dan yakini bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga saudara berjalan dalam keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Musa berkata, engkaulah sang pembuat keajaiban. Dan dia berkata kepada bangsa Israel dalam Keluaran 14 ayat 14, hai umat Israel, kamu duduk saja, diam saja, lihat saja Allah berperang ganti kita. Beri kemuliaan bagi Allah. Apa masalah saudara? Apa pergumulan saudara? Apa sakit penyakitmu? Allah berperang ganti saudara. Wah, dahsyat. Tuhan kita senang melihat engkau bahagia. Lalu sekalian, sebelum kita menjadi pemindah gunung, kita harus tahu posisi kita dan posisi Tuhan kita. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, Yesus nama di atas segala nama. Nama-nama terkenal di dunia, Michael Jackson, John Lennon yang berkata aku lebih hebat dari Yesus. Setelah mati namanya enggak lagi ngetop. Michael Jackson juga. Dan bintang-bintang ternama, presiden-presiden terkenal setelah mati hilang dari permukaan bumi. Nama Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap hidup, tetap berkuasa, tetap terkenal, tetap dibutuhkan, tetap pribadi yang hebat dan luar biasa.
Di dalam ayat yang ke-10 pasal 2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Semua orang sedih dengan peristiwa dibunuhnya Jimmy Hutasoit. Istrinya tentu sangat berduka luar biasa. Tidak pernah berpikir bahwa hari Rabu jam 1:30 suaminya meninggal dibunuh. Dan tidak berpikir anak-anaknya menjadi yatim. Dan kemarin dikubur di Semia. Dan kita pun tidak pernah berpikir kematiannya tragis. Dibunuh, dibacok, disayat. Semua tidak mau seperti itu. Tetapi itulah realita kehidupan. Saudara dan saya tidak tahu gimana matinya kita nanti. Apakah ketabrak mobil? Ya, kalau ketabrak uang sih nggak apa-apa saudara. Enak. Ada yang mati tidur siang nggak bangun lagi. Ada yang mati tidur pagi nggak bangun lagi. Teman kita Pak Pendeta orang Nias mati di mobil malam lagi jemput anaknya. Ya. Kematian tidak kita bisa prediksi. Tetapi saudara sekalian, Yesus katakan, Alkitab katakan dalam Filipi 2 tadi, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam namanya segala yang di sorga, yang di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Itu sebabnya ketika dia datang ke dalam bumi, bukan sebagai seorang yang ditelan maut, tetapi dia datang mendeklarasikan kemesiasannya, mendeklarasikan ketuhanannya, juru selamatnya bagi orang-orang zaman Nuh dan bagi orang yang di Hades, dan semuanya dia deklarasikan, akulah Yesus juru selamat. Setelah itu 3 hari dia nongol. Tidak ada yang bisa menahan dia dari kematian, dan dia bangkit dari kematian, dan dia tampil sebagai akulah kebangkitan dan hidup. Beri kemuliaan bagi Allah. Dalam catatan sejarah dunia, dari zaman Adam sampai sekarang, belum ada orang yang mati bangkit hidup terus sampai sekarang. Hanya Yesus kita. Dia hidup, dia hidup, dia hidup, dia hidup. Haleluya, haleluya, dahsyat. Segala lidah akan mengaku Yesus Tuhan, termasuk lidah setan. Setan juga akhirnya mengakui Yesus Tuhan. Semua manusia yang tadinya meragukan dia, bahasa manusia dituhankan. Menurutmu manusia dituhankan. Kita tidak menyembah manusia yang dituhankan. Kita menyembah Yesus firman yang menjadi manusia. Dia firman, pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Allah itu yang menjadi manusia dan kita sembah. Bukan manusia yang kita tuhankan. Amin. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, semua agama percaya ada Tuhan. Dan percaya kitab sucinya hanya terbuat dari kertas. Tapi kita, firmannya bukan saja di Alkitab dalam bentuk kertas. Tapi firmannya inkarnasi. Manusia yang hidup. Dia adalah kalam yang hidup, firman yang hidup. Jadi kita mempunyai Alkitab yang tertulis. Tapi juga kita punya firman yang hidup. Yesus Kristus namanya. Dan itu berbeda dari semua agama di dunia manapun. Saudara sekalian, tidak ada posisi yang lebih tinggi dari posisi Tuhan Yesus. Dia katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Yesus naik ke surga. Dia ngomong, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Itu sebabnya kita enggak pening kalau mati. Di mana Yesus, di situlah kita. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Nama yang tertinggi. Nama atas segala keputusan. Dan memiliki keputusan yang prerogatif. Yang tidak pernah permisi dengan siapapun. Dia mau ambil istri saudara enggak pakai permisi. Waktu Ibu Gembala diambil di tempat ini.
Tuhan tidak permisi dengan saudara. Oh, GBI Tapga, ibu gembala saudara akan diambil, tidak. Sama waktu anak saya diambil Tuhan. Hari ini adalah hari penguburan anak saya, tanggal 10 tahun 2022. Hari kedukaan. Tuhan tidak permisi, ya Rinece, saya ambil anakmu, enggak. Saya sudah memohon dengan bentuk strategi apapun, diambil sama Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara mencintai istrimu, anakmu, siapapun yang kau cintai. Kalau Tuhan bilang pulang-pulang, sama seperti teman kita yang tidak pernah diprediksi, dipanggil pulang dalam cara yang sangat mengenaskan. Tapi itulah time-nya Tuhan. Siapa yang bisa mengerti hal kehidupan itu? Dia mempunyai otoritas yang luar biasa. Dia memberhentikan raja, dia mengangkat raja. Dia memberhentikan jabatan saudara sebagai pengusaha. Dia bisa juga mengangkat saudara menjadi seorang yang hebat dan luar biasa. Nama yang tidak ada bisa menyetarakannya. Dan yang paling hebat, nama Yesus lebih harum dari minyak wangi manapun yang termahal di dunia. Semahal-mahalnya saudara pakai minyak wangi, lebih harum nama Yesus. Dahsyat di kemuliaan bagi dia. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 27, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Jadi semua ada di bawah telapak kaki Yesus. Dan kalau dia bilang, akulah kepala dan kamulah tubuh, maka otoritas Allah diberikan kepada saudara di bawah kaki saudara. Gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, Kristus sebagai kepalanya. Alkitab katakan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Dan kalau dia mengidentifikasikan dirinya sebagai kepala dan saudara sebagai tubuh, maka di bawah telapak kakimu ada otoritas Kristus berdiam secara khusus. Kemanapun kau pergi, Yosua 1 ayat 3 akan menjadi milikmu. Kemanapun kau pergi, engkau akan menemukan keberhasilan. Kemanapun engkau injak, itu menjadi arealmu. Ada otoritas yang hebat di bawah telapak kakimu. Hari ini imani dan berkata kepada kakimu pulang. Hai kaki, ternyata di bawah telapak kakimu ada otoritas hebat. Kemana aku pergi, di situ aku diberkati. Kemana aku pergi, ada hal dahsyat terjadi karena aku tubuh Kristus. Kristus kepalanya. Amin. Dan sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Sini kita melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Gunung itu melambangkan rintangan, melambangkan halangan, dan sebuah kesulitan untuk mendakinya. Terlebih menaklukkan ketinggiannya. Sehingga setiap orang yang sampai di pegunungan Everest, dia akan taruh bendera dan dia merasa telah menaklukkan gunung itu sampai di atas. Saudara sekalian, gunung berbicara tentang satu keadaan yang tidak dapat digoncangkan dan juga tidak dapat disingkirkan, tidak dapat digeser oleh kekuatan kita sendiri. Karena gunung itu memiliki pertahanan yang lama dan juga secara fisik membutuhkan kemampuan dalam menaklukkan untuk pergi mendakinya. Seorang yang bernama Kenneth Max Copeland. Dia adalah seorang penginjil di TV, penulis, pengajar, pengkhotbah Amerika, yang juga berasosiasi dengan gerakan karismatik. Dia katakan saudara sekalian dalam bukunya, Iman Memindahkan Gunung. Menurutnya, setiap gunung itu bisa saja namanya kesulitan, rintangan, dan penghalang, yaitu kemiskinan. Bisa saja gunung yang sedang ada di hadapan kita, kemiskinan, kanker payudara, kanker serviks, tumor leukemia, autoimun, getah bening, betah banget saudara sekalian ya. Gagal ginjal, gagal cinta, gagal nikah, bisa saja. Gagal. Bisa saja itu terjadi. Akar pahit, dendam, kebencian, kemandulan, duda, janda, perawan,
dan lain sebagainya. Saudara sekalian, ada banyak kesulitan-kesulitan yang di depan mata kita. Gimana ini bisa keluar, tersingkir dari hidup kita. Sehingga kita boleh mengalami kelepasan. Dengarkanlah, tidak ada gunung setinggi langit. Setinggi-tingginya gunung tidak pernah lebih tinggi dari langit. Artinya apa? Tidak ada masalah yang melebihi tingginya gunung. Beri kemuliaan bagi Allah. Alkitab katakan, rencanaku seperti tingginya langit dari bumi. Berarti rencana Tuhan melebihi masalah kita. Melebihi pergumulan kita. Karena tidak ada gunung yang bisa lebih tinggi dari langit. Dia tetap nilainya segitu saja. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, rencana Allah melebihi gunung-gunung yang tertinggi di muka bumi ini. Sekalipun ditumpuk-tumpuk semua gunung, tidak akan pernah sampai di langit. Dan itulah rencana Allah atas kita. Yang tidak bisa digagalkan oleh situasi apapun. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyingkirkan sebuah penyakit dari seorang bapa. Dalam ayatnya saudara sekalian, Matius ini saudara sekalian. Seorang ayah datang pada Yesus ayat 17-21. Membawa anaknya kepada Yesus karena kerasukan roh yang membisukannya. Setiap kali roh menyerangnya, dia dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang-kejang. Sebuah penyakit yang memilukan bagi seorang ayah. Dan dia harus melihat tragedi demi tragedi yang dihadapi ayahnya. Sehingga bagaimana caranya anak ini bisa terlepas dari penyakit yang mengerikan. Bahkan anak ini diseret ke api, diseret ke air. Ingin dibinasakan oleh roh jahat. Mulutnya berbusa. Dan giginya berkeretakan-perkeretakan. Tubuhnya kejang-kejang. Tidak ada orang tua yang mau anaknya mengalami sakit yang demikian. Semua anak mau anaknya normal. Tapi kisah ini adalah realita kehidupan saudara sekalian. Anaknya sudah sejak kecil disiksa dan mengalami penderitaan seperti gunung yang tidak bergeser. Seperti gunung yang bertahan lama. Itulah yang di depan mata bapaknya. Gimana gunung penyakit ini terlepas. Ayat 22. Seringkali roh menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Dan ayat 18. Orang tua datang pada murid-murid Yesus. Tapi tidak bisa menyembuhkannya. Pilihan terakhir. Datang pada Yesus. Amin. Bila lingkungan tidak bisa menolong saudara. Orang tua tidak bisa menolong saudara. Keluarga tidak bisa menolong saudara. Sahabat tidak bisa menolong saudara. Oh, kakak tidak bisa menolong saudara. Teman, sahabat karib tidak bisa menolong saudara. Ada yang bisa tolong kita. Yesus namanya. Jangan stres. Jangan stres. Gagal caleg bukan kiamat. Karena Allah punya rencana masa depan yang melebihi apa yang kita pikirkan. Iya kan? Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya cita-cita jadi militer gak bakal diterima. Gak bakal. Karena apa? Dari tinggi badan gak cocok. Nanti komandan bilang, pakai otak. Oh jadi militer kecil-kecil. Orang Papua tersinggung. Waktu dia dicek militer, giginya kurang bagus. Akhirnya dia protes sama komandan. Komandan, kita ini perang atau babku gigi? Terus ada lagi yang satu gagal berenang. Gak lulus. Akhirnya dia bilang, apakah angkatan udara di sana bisa terbang?
dengan seperti burung. Kan kalau saya nggak bisa berenang, ya memang saya bukan ikan. Kenapa saya ditolak? Saudara, kadang kita diperhadapkan kepada ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita maunya orang terima kita apa adanya. Dan kita mau orang itu mengerti kita. Dan kita mau orang lain mendukung kita. Saudara sekalian, dunia ini dunia SMS. Senang melihat engkau susah. Susah melihat engkau senang. Dia kenapa bisa kaya ya? Jangan-jangan. Ada pegangan lagi, ada jimat-jimat lagi. Ini jangan-jangan korupsi dia nih. Serba salah, miskin diceritain, kaya juga diceritain. Jadi mau di mana kita tinggal di bumi ini? Itu sebabnya hidup jangan dengar apa kata orang. Hiduplah apa kata Tuhan. Aman kita. Kalau memang waktunya kita diberkati, ya sudah. Memang kita diberkati, kan gitu. Enggak usah saudara takut-takut sekalian. Mau beli mobil nanti takut dikatain orang. Enggak. Ada orang yang saking susahnya tetangganya beli mobil, masuk di rumah sakit. Itu fakta itu. Saya nggak usah sebut, itu fakta. Tetangganya beli mobil, dia langsung stres. Ada orang beli kulkas, dia yang kedinginan. Nah. Serba salah. Ada OKB, dia beli HP, nggak ada yang telepon. Dia ngomong-ngomong sendiri. Supaya banyak kelihatannya lagi banyak ininya, banyak followernya, banyak ininya saudara sekalian. Nah, itulah dunia saudara sekalian. Hari ini dengarkanlah, semua akan menyoroti kita. Ibrani 12 ayat 1, kita bagaikan awan yang ditonton. Ya, penonton kita begitu banyak menonton diri kita. Ya. Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Ayub berkata pasal 42 ayat 2. Allah tidak pernah gagal. Sekali lagi, Allah tidak pernah gagal. Sama-sama kita katakan, Allah tidak pernah gagal. Ya, pasti kita juga. Amin, haleluya. Saudara sekalian, Allah selalu dapat dipercaya. Kita yang sering ragu tentang Dia. Kita sering gagal, itu normal karena kita manusia. Tapi Allah tidak pernah gagal. Allah nggak pernah gagal. Kita akan masuk pada iman yang memindahkan gunung. Ada lagu yang terkenal waktu TK. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Tuhan tidak suruh kita hafal tuh lagu sampai gede. Ya, sehingga mentalitas kita kayak TK terus naik. Lagu kita dari dulu sampai dewasa naik ke Tuhan tidak ciptakan hanya untuk kita menghafal lagu itu. Tuhan juga tidak ciptakan kita hanya untuk menjadi pendaki gunung, hiking. Tuhan juga tidak ciptakan kita hanya sebagai pencinta gunung. Sehingga kita kalau dekat gunung rasanya luar biasa. Banyak orang yang senang pergi ke Gunung Bromo. Karena pemandangannya sangat indah. Rasanya indah sekali kalau sudah posting di sana. Tuhan tidak hanya ciptakan kita sampai di level seperti itu. Tapi Tuhan ciptakan kita untuk pindahkan gunung. Pindahkan gunung. Allah ingin membentuk kita menjadi satu pribadi yang mempercayai Tuhan serta melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Kualitas iman kita bukan kualitas manusia rata-rata. Kualitas iman kita standar sorga. Rumah boleh diruli, iman standar surga. Haleluya. Amin. Amin. Kalau engkau memiliki standar surga, rulimu akan berubah jadi surga. Dahsyat Tuhan kita. Inilah yang disebut potensi iman ilahi.
Ini bisa bicara tentang karya berlevel standar surga. Tuhan bilang sama murid-murid, kau punya iman kecil saja, sebesar biji sesawi saja, bisa pindahkan gunung. Apalagi segede jerawat. Pun kalau jerawatnya banyak kali gunung yang akan dipindahkan. Jadi begitu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Ini tidak bisa dikerjakan manusia. Ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya akses dengan Yesus. Ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya koneksi dengan sorga. Boleh banyak manusia, tapi tidak bisa mereka lakukan. Paling mereka hanya bisa foto. Paling mereka hanya bisa mendaki gunung. Tapi pindahkan gunung, hanya orang yang punya relasi dengan Yesus. Orang yang punya akses dengan Yesus. Kunci untuk memindahkan gunung cuma satu. Percaya 100% pada Yesus. Tidak boleh 99,9, gak boleh. 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Yesus. Tidak ada kebimbangan sedikit pun terhadap Yesus. Yakobus katakan dalam pasal 1 ayat 7 dan 8. Kalau ada kebimbangan dan kalau kau mendua hati, jangan berharap engkau mendapat apa-apa dari Allah. Tidak akan Allah kasih. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya Yesus, 100% dan percaya pada Dia. Jangan meragukan Dia. Keraguan itu yang menyebabkan engkau tidak mengalami terobosan berkat. Tidak mengalami mujizat. Tidak mengalami keajaiban. Allah bekerja bukan berdasarkan suara doa saudara. Allah bekerja bukan berdasarkan benarnya kata-kata doa saudara. Allah bekerja bukan berdasarkan saudara berlutut dan menangis dan saudara dijawab oleh Tuhan. Allah menjawab doa saudara bukan berdasarkan present worshipmu yang bagus. Allah bekerja dengan saudara berdasarkan imanmu kepadanya. Kalau saudara punya iman sebesar sebiji sawi, Allah izinkan saudara melakukan perkara-perkara spektakuler yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia. Hanya orang-orang dalam Yesus. Dahsyat Tuhan kita. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Iman itu bukan saja untuk kita percaya Tuhan 100%. Tapi iman juga harus kita berkatakan. Berkatakan. Miskinan keluar kau dari kehidupanku. Penyakit keluar kau dari kehidupanku. Kegagalan keluar dari kehidupanku. Mandul keluar. Maka engkau akan punya anak. Saudara yang lajang, saudara berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kirim calon-calon yang bisa menjadi pasanganku. Jangan saudara diem. Saudara ngeliat-ngeliat di gereja. Orang juga bingung lihat saudara ngapain dia. Saudara jalannya seperti orang sedang doa keliling. Di gereja saudara cek calon saudara. Pas ada di hatimu langsung bilang, itu Tuhan. Aku mau yang itu. Jamah dia, jamah dia, jamah dia. Nah itu dia. Pulang gereja orang itu pening 7 keliling. Kenapa saya pulang gereja ada gangguan pikiranku ya. Kenapa saya ada getaran-getaran berbeda. Itu doa saudara. Jangan saudara nyanyi. Oh ya nasib, mengapa begini? Baru pertama bercinta sudah putus lagi. Oh. Mungkin kurang penampilan engkau. Tapi dengarkanlah. Banyak orang sedang rebonding kan. Rambutnya lurus. Tapi pendeta Yandi katakan orang keriting lebih romantis. Karena kalau orang lurus rambutnya, sayang. Sayang. Tapi kalau orang keriting, sayang. Apalagi kalau keribo. Mantap.
Siap. Jadi bersyukurlah, mau rambut lurus, mau rambut keriting kribo, bersyukur. Haleluya. Tidak boleh ada kebimbangan dalam diri kita, harus deklarasikan. Kita tidak disuruh Tuhan ceritakan, gunung itu ngeri kali Tuhan. Itu kayaknya gunung berapi Tuhan. Gunung itu banyak kali batu-batu terjal. Tuhan tidak suruh itu. Tuhan suruh bilang pindahin itu. Pindahin. Jadi Tuhan tidak suruh saudara banyak kali cerita-cerita. Tuhan sakitku begini-gini. Ya. Langsung Tuhan sakit banget Tuhan. Pindahkan nih penyakit nih dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Allah bekerja sesuai dengan imanmu. Apa yang kau imankan itu yang terjadi. Kita saudara sekalian hidup bukan karena melihat. Tapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saudara sekalian kita harus berkata pada masalah kita. Keluar, pindah. Kita harus berani mengambil tindakan dan menyambut keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Ayat yang paling penting Zakaria 4 ayat 7a. Di dalam Zakaria 4 ayat 7a. Siapakah engkau gunung besar yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Kalau dalam perjanjian baru Tuhan suruh pindah. Dalam perjanjian lama Allah berbicara. Di depan Zerubabel yang memimpin bangsa Israel keluar dari Media. Dia mau 50.000 orang Israel. Dan Tuhan katakan di depan Zerubabel gunung rata. Bayangkan. Hanya Zerubabel berdiri aja gunung rata. Saya tidak bisa bayangkan kalau saudara ini memiliki iman yang luar biasa. Akan menjadi berita fenomenal. Di mana anak Tabga berdiri gunung pindah. Di mana saudara berdiri gunung rata. Ngeri kali saudara. Jadi saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan ingin membawa kita untuk tidak menjadi manusia yang berdiam diri. Dan mengaminkan takdir dalam diri. Memang saya sudah takdir jadi orang susah. Saya takdir menjadi lajang seumur hidup. Ya, saya menjadi seorang yang saudara sekalian lajang di negara ini saudara sekalian. Ngeri kali kan? Jangan. Ya, saya lihat-lihat di YouTube udah banyak kakek-kakek nikah. Ini kakek-kakek aja beriman, masa anak muda gak beriman? Saya kadang-kadang bingung, ini kakek-kakek ini pakai jimat apa dia? Banyak kali yang nikah kakek-kakek, saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, kita dapat menghalau, mengusir, meratakan segala sesuatu yang bagaikan gunung di depan mata kita. Bebankah, pergumulan, penyakit, apapun yang menghadapi dirimu dengan nama Yesus dan tidak meragukan kuasa Tuhan, dia akan sirna dari kehidupan saudara. Kalau saudara datang ke gereja, berimanlah. Perkara besar terjadi atas saudara. Dalam Alkitab Tuhan ingin supaya kita percaya atau beriman. Ada hal yang menarik. Dalam Alkitab kata iman itu bahasa Ibraninya Batak. Batak. Ada di sini orang Batak. Mana orang Batak? Hampir semua. Gereja ini jadi gereja beriman. Karena iman dalam bahasa Ibraninya Batak. B-T-A-C-H. Batak. Jadi Tuhan perintahkan, jadikan semua bangsa orang Batak. Kan orang beriman kan? Jadikan semua orang beriman. Jadi bahasa Ibraninya, jadikan semua orang Batak. Makanya setiap orang yang nikah sama orang Batak dikasih marga. Karena memang semua mau dibatakan di dunia ini kan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang paling unik artinya. Arti Batak ini unik. Tidak peduli. Nah itu dia. Apakah ini sesuai dengan jiwanya? Konteks tidak peduli artinya. Bukan cuek atau apatis. Tetapi kata tidak peduli
Karena kita begitu percayanya sama Yesus, sehingga kita tidak peduli, tidak memusingkan, tidak meributkan, tidak membuat terganggu apapun yang depan kita. Karena kita tahu bersama Yesus pasti selesai. Ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan, ada perkara-perkara ajaib terjadi atas kita. Sehingga kita tidak usah pusing. Saudara lihat Adam, pernahkah dia stres memikirkan Hawa? Oh, kenapa aku sendiri saja? Si monyet punya pasangannya, kambing punya pasangannya, aku sendiri lagi. Saudara yang sendiri jangan stres, karena Tuhan yang memikirkan pasanganmu. Jadi jangan saudara memikirkan pasanganmu sampai kau kurus, asam lambung, asam urat naik. Makin gak dapat jodoh kalau saudara punya asam lambung dan asam urat, sebentar-sebentar sakit. Bagaimana cowokmu mau happy sama saudara? Bisa jumpa lagi asam urat, bisa jumpa asam lambung, udahlah. Saudara cocoknya apa punya pasangan asam Jawa. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kita cuek, kita tidak peduli karena ada Tuhan yang mempedulikan kita, yang pelihara hidup kita. Yang terpenting kita percaya Yesus berkuasa, Yesus pembuat keajaiban, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan dengarkanlah poin yang terpenting bagi kita dalam Ayub 9 ayat 5. Ayat kunci kita baca bagi kita semua. Ayub 9 ayat 5. Sudah dapat? Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dialah yang memindahkan gunung-gunung tidak dengan tahu orang. Yang membongkar bangkirnya dalam murka. Waktu dia suruh kita pindahkan gunung asal punya iman, bukan kita yang pindahin. Tuhan yang pindahkan. Kamu percaya enggak aku berkuasa? Kamu percaya enggak aku bisa? Hanya itu aja. Yang Tuhan butuh adalah your heart. Di surga sedang melihat saudara. Walaupun penampilanmu hebat. Tapi yang Allah incar adalah hatimu. Yang sangat mempercayainya. Pada saat engkau meyakini dia. Ayat ini terjadi atasmu. Dia yang akan pindahkan penyakitku. Dia akan pindahkan kegagalanku. Dia akan pindahkan masalahku. Dia berperang ganti kita. Itu sebabnya Tuhan bilang engkau tidak perlu punya iman yang besar. Kecil saja asal kau percaya sama aku. Aku berdiri sebagai pembelamu. Dia dasar. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada. Saat kita angkat pujian ini, mari kita menengadah ke atas. Pandanglah dia yang pindahkan gunung. Dia hanya membutuhkan kepercayaan kita padanya. Hati kita yang kita letakkan penuh kepadanya. Dia berperang ganti kita. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi dia. Gagah
Karuniakan iman atas umat-Mu. Bawa umat-Mu untuk melihat Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah yang berperang ganti kami. Berkati umat-Mu. Sehingga saat umat-Mu pulang dari rumah-Mu ini, ada sebuah kuasa baru yang mereka dapat. Kuasa memindahkan gunung yang bersumber daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.